Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nabila terlihat sedang fokus dengan beberapa dokumen di atas mejanya untuk ia bawakan ke hadapan Pak Jonathan. Ia lirik jam sudah hampir jam 12, tersenyum sekilas, tak sabar ingin pergi menemui suaminya siang ini. Om, beneran ini kan? Gak apa-apa ya Nabila cuti 2 bulan? Setelah menyerahkan 2 berkas dokumen penting, Nabila meyakinkan omnya sekali lagi. Mengingat ia adalah tangan kanan di firma hukum ini, semuanya sudah dipercayai pada Nabila tanpa terkecuali. Pak Jonathan mengangkat kedua bahunya. Mau gimana lagi? Kamu juga perlu waktu buat diri kamu sendiri. Pernikahan kamu udah berjalan 2 tahun dan memang udah waktunya kalian memikirkan masa depan untuk fokus punya anak kan? Jelas Pak Jonathan. Iya Om, doain ya. Bye Om. Nabila bangkit dari duduknya. Mau kemana kamu? Tanya Pak Jonathan. Mau ke kantornya Tama, mau lunch bareng. Nabila melangkah menuju pintu keluar. Oh oke, salam buat dia ya. Baik Om, Nabila pergi ya. Perlahan Nabila menuruni anak tangga. Tiba-tiba tapak heels yang ia kenakan patah sebelah. Au, ya ampun, sakit banget. Nabila duduk sebentar di tangga sambil memegangi pergelangan kaki kanannya. Kok patah sih? Udah waktunya kali ya? Nabila menatap heels favoritnya yang setiap hari selalu ia kenakan. Bukan karena tidak ada yang lain, tapi hanya ini yang selalu ingin ia kenakan. Nabila mencoba bangkit lagi. Perlahan ia turun lagi meski merasakan sedikit tidak nyaman pada kakinya. Sudah tiba di dalam mobil, Nabila meraih ponselnya untuk menghubungi Tama. 1 kali panggilan, 2 kali hingga ketiga kali barulah tersambung. Sibuk banget ya sayang, tanya Nabila saat lelaki di seberang sana mengatakan halo. Lumayan, udah mau jalan ke sini. Iya, kamu mau makan apa? Iya, Papa ada di sana nggak? Biar aku beliin sekalian makan siangnya. Ponselnya ia jepit di antara bahu dan pipinya. Perlahan ia mulai melajukan mobilnya untuk keluar dari area kantornya. Aku terserah kamu aja, kamu kan tahu selera aku. Papa ada, tapi sebentar lagi mau meeting sama klien penting di hotel. Oh, ya udah, oke. Tunggu aku ya. Iya sayang, hati-hati nyetirnya. Panggilan pun terputus. Nabila mulai berpikir makanan apa yang akan ia beli. Setengah jam kemudian, setelah membelah jalanan kota Yogyakarta di siang hari, Nabila pun tiba di depan gedung firma hukum milik papa mertuanya. Untung ada sepatu cadangan di mobil, ujarnya sambil menatap kedua kakinya setelah turun dari mobil. Kemudian Nabila berjalan pelan sambil menenteng sebuah paper bag berisikan 2 lunchbox untuknya dan untuk Tama. Nabila disambut ramah oleh satpam dan petugas yang bekerja di bagian depan karena ini bukan pertama kalinya Nabila menginjakan kaki di sini. Hanya saja sudah sekitar 2 bulan Nabila tidak pernah mengunjungi gedung ini. Nabila langsung menuju lift dan memencet angka 4, lantai tertinggi di gedung ini, di mana ruangan suaminya berada. Sudah tiba tepat di depan ruangan suaminya, ia hanya berdiri di depan pintu. Wow, ucapnya dalam hati saat melihat suaminya sedang berdiskusi di sofa dengan 3 orang wanita yang mengelilingi Tama dan merupakan partnernya. Yang membuat Nabila terkesima adalah 3 wanita itu cantik-cantik dan tentu lebih muda darinya. Terlebih pakaian yang mereka kenakan sangat-sangat terlihat menggoda. Ide kamu bagus juga. Oke, strategi itu bisa kita terapkan untuk kasus ini, ucap Tama pada salah satu dari mereka.
Kalau kamu gimana? Ada pendapat? Pandangan Tama beralih pada wanita di samping kirinya. Mereka sama sekali belum menyadari kehadiran Nabila saat ini. "Hai Nabila, kenapa berdiri aja? Masuklah." Nabila dikejutkan oleh suara yang sangat familiar. Ia pun menoleh. Dan ternyata itu adalah Pak Darwin, papa mertuanya. "Iya, Pak, ini mau masuk," jawabnya. "Hai sayang, udah lama. Kenapa di situ? Sini." Tama baru menyadari kehadiran istrinya, langsung bangkit dan menyambut Nabila. "Enggak kok, baru aja," jawab Nabila dan melangkah masuk. "Oh iya, kalian boleh istirahat, nanti kita sambung lagi." Tama langsung mempersilahkan dan memberi kode pada ketiga rekannya. "Oke, Pak." Sebelum keluar, mereka melempar senyum kepada Nabila, dan Nabila pun membalasnya dengan ramah. "Kata kamu, papa mau meeting. Aku cuma beli makanannya 2 loh." Nabila memelankan suaranya karena saat ini di dalam ruangan juga ada Pak Darwin. "Ini papa mau pergi. Kalian silakan menikmati waktu makan siang berdua ya." Ternyata Pak Darwin mendengar ucapan Nabila. "Iya, Pak, hati-hati." Kini mereka berdua duduk bersebelahan di sofa. Nabila mengambil salah satu box dan ia serahkan pada suaminya. "Kamu tahu aja aku lagi pingin ini." Tama tersenyum ke arahnya. Kemudian mengambil box makanannya. "Kamu makan apa?" tanya Tama. "Oh, ini salad sayuran. Aku lagi nggak pingin makan nasi," jawab Nabila sambil membuka kemasan makanan itu. "Kok akhir-akhir ini selera makan kamu aneh ya?" Tama bertanya sambil mengunyah makanannya. "Nggak paham juga sih." Nabila sendiri tak mengerti mengapa. "Oh iya, aku baru lihat tadi yang rambut pendek, baru ya di sini." Nabila bertanya dengan hati-hati saat menyadari ada wajah baru di kantor suaminya. "Oh, Marsha. Iya, baru anak magang." "Oh." Nabila hanya menjawab satu kata sambil membulatkan mulutnya. "Tapi dia pinter loh, ide-idenya tuh selalu bisa membantu kalau aku lagi buntu." Hati Nabila sedikit tergores mendengar pujian dari suaminya untuk wanita lain. "Oh ya, emang kasus yang lagi kalian tangani sekarang berat ya?" Nabila meletakkan lunchbox miliknya dan meraih beberapa lembar kertas yang masih berserakan di atas meja. "Gitulah, aku aja kadang pusing mikirnya," jawab Tama. "Aku baca ya, siapa tahu aku bisa bantu kamu," ucap Nabila dan mulai membaca kalimat demi kalimat. Namun tiba-tiba saja Tama menarik kertas dalam genggamannya secara paksa. "Gak usah Nabila, biar aku sama tim aku aja yang nyelesain ini," jawab Tama dengan nada yang sedikit kasar. "Aku cuma niat bantu loh, kok kamu marah?" Nabila heran dengan sikap Tama saat ini. "Aku nggak marah. Kalau kamu bantu aku ngerasa rendah aja di mata kamu. Aku tahu kok kamu itu pintar, hebat, pengacara andalan. Tapi bener, aku nggak butuh bantuan kamu." Nabila terdiam kaku mendengar setiap kalimat yang dilontarkan Tama. Ia menelan salivanya kasar, tak menyangka Tama akan sekasar ini dengannya hanya karena masalah kecil. "Kak, kamu nganggap aku saingan? Aku tuh istri kamu, Tama. Aku cuma pingin bantu." "Gak usah sayang, makasih. Aku bisa sendiri tanpa bantuan kamu." Tama bangkit dari duduknya dan membereskan lembaran-lembaran kertas itu, merapikan kembali, menyimpannya tanpa tersisa. Nabila tidak meneruskan makannya, seleranya hilang seketika. Ia hanya terdiam dengan posisi yang masih sama, duduk di sofa, sementara Tama sedang sibuk di meja kerjanya. Tama kembali duduk di sampingnya. "Kenapa? Makannya nggak diterusin?" tanya lelaki itu. Aku," dada Nabila masih terasa sesak mengingat kata-kata dan nada kasar yang diucapkan Tama padanya.
Aku mau pulang, kayaknya aku perlu istirahat. Nabila bangkit dari duduknya, namun Tama menahannya. Kamu marah sama aku karena kata-kata aku tadi? Enggak kok, aku cuma butuh istirahat. Langkah Nabila tertahan dan gontai karena kaki kanannya terasa sakit saat digerakkan. Kaki kamu kenapa? Tama mengikuti langkahnya. Enggak apa-apa, Nabila masih berjalan tanpa menghiraukan suaminya. Sayang, sorry kalau kata-kata aku. Aku enggak apa-apa kok, sangkal Nabila. Sini kaki kamu biar aku lihat. Tama masih memaksa, namun Nabila tetap bertahan berjalan dengan sedikit pincang. Tiba-tiba asisten Tama menghampiri mereka. Maaf Pak, nggak bermaksud mengganggu, tapi ada klien yang mau ketemu sekarang. Nabila langsung menghempaskan tangannya dari cengkraman Tama dan ia pun kembali berjalan menuju lift. Siang hari yang cerah namun kelabu untuk Nabila. Tama ingin mengejar Nabila yang sudah melangkah menuju lift. Namun langkahnya terhenti saat dua orang kliennya sedang berjalan ke arah ruangannya dan tersenyum ramah padanya. Selamat siang Pak Tama. Siang Pak, silakan masuk, jawab lelaki itu dan menyambut uluran tangan. Tama hanya bisa menatap Nabila yang terus berjalan dengan sedikit kesusahan. Ia sendiri pun tak tahu penyebab istrinya berjalan seperti itu. Dengan pikiran yang bercabang, Tama mulai melayani kliennya. Otaknya tidak bisa fokus karena memikirkan Nabila. Seketika ia ingat bagaimana ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya tadi tentu menyakiti hati sang istri, terlebih dengan nada yang tidak ramah didengar.